Ya, halo selamat malam kepada para Sukor Cuan Troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya Binaris Wijaya di acara C-Talks atau C-Level Talks, di mana di pada event malam hari ini kita akan mengupas kaitannya mengenai bagaimana suatu emiten itu bekerja, kemudian bagaimana strategi-strategi di tahun ini dan juga tahun depan, serta bagaimana strategi dari emiten tersebut untuk memenangkan pasar. Dan tentu saja C-Talk selalu kita undang emiten-emiten yang lagi hype ataupun emiten-emiten yang tentu saja di cover oleh Sukor Sekuritas. Dan emiten ini upside-nya masih cukup besar, di mana saat ini emitennya berada di kisaran harga 2.600 dan target price dari Sukor Sekuritas untuk emiten ini ada di angka 4.340 berdasarkan research report Sukor Sekuritas yang terakhir kami keluarkan di bulan November kemarin. Dan tentu saja kami dari Sukor Sekuritas udah merekomendasikan saham ini dari harga 1.300, dan sebelumnya saya juga udah pernah tampil di YouTube-nya bareng Pak Gema Astronaci. Saya tentu saja udah nggak heran dengan perusahaan ini atau udah nggak asing lagi, yaitu perusahaan BBYP atau Bank Neo Commerce. Dan malam hari ini kita akan kedatangan langsung CEO dari BBYP atau Bank Neo Commerce, yaitu Bapak Chandra Gunawan selaku CEO, yang mana akan mengupas kaitannya mengenai strategi perusahaan, bagaimana progresnya selama ini, terutama buat investor yang udah beli sahamnya, dan kira-kira kedepannya akan seperti apa strateginya. Oleh karena itu, tidak heran-heran lagi, sekarang kita akan undang bintang tamu pada malam hari ini, yaitu Bapak Chandra Gunawan selaku CEO dari Bank Neo Commerce. Dan kita akan tunggu Bapak Chandra Gunawan. Desi, tolong bantu kontak Pak Chandra ya. Saya belum melihat Pak Chandra ada di sini nih. Kita akan langsung undang Pak Chandra. Desi dan tim, tolong coba kontak Pak Chandra. Coba saya cek lagi. Saya invite Pak Chandra untuk join di malam hari ini. Ya, halo Pak Halo, Chandra. malam Mas Ben, malam cuan trooper semuanya. Wow, apa kabar Pak Chandra? Kelihatan fresh sekali di malam Baik, hari ini. baik. Thank you, sama-sama. Keren juga Mas Ben dan semua yang ikut acara hari ini. Udah pernah ikut IG Live belum sebelumnya? Oleh Sudah pernah, tapi kayaknya udah lama banget ya. Wow, akhirnya sekarang datang lagi bareng Sukor Sekuritas, dan tentu saja kita melihat bahwa penghujung tahun 2021 ini cukup luar biasa ya buat BBYP, di mana kita Iya. melihat baru saja melakukan right issue, di mana right issue-nya laris banget ya, dan tentu saja kita juga melihat modal kerja juga sudah bertambah. Kemudian yang paling penting adalah saya ingin mengucapkan selamat nih, selain right issue yang sukses, Thank kita you, juga ingin thank mengucapkan you. selamat bahwa BNC telah mencapai lebih dari 15 juta downloader untuk aplikasi Neobank baik di App Store maupun di Google Play Store. Nah, Thank tapi saya you. pengen tahu nih Pak dan juga para cuan troopers, dari downloader sebanyak itu, berapa sih jumlah user aktif dari Neobank saat ini yang terdaftar? Berapa monthly Hmm. active user dan juga daily active usernya? Karena kita udah terbiasa dengan main kucing-kucing, jadi banyak kita memperkirakan mungkin daily active user juga cukup tinggi nih untuk ukuran bank. Silahkan Pak Chandra. Iya, thank you Mas Ben. Ya, selamat malam semuanya. Jadi sebetulnya kalau bicara ya pencapaian kami ya bersyukur sama Tuhan kita udah sekarang ini kurang lebih 12 juta 700 apa customer CIF gitu ya. Jadi kalau ditanya MAU-nya berapa banyak sih? Kurang lebih sekitar 40 sampai 50% gitu ya. Jadi customer ininya ya, active users-nya. Nah, kalau bicara daily, wow, daily sebetulnya kalau misalkan ada features-features baru, ada promo baru, contohnya kayak terakhir kan kita mau launch, ada beberapa nih, terus terang beberapa bulan terakhir ya, sebulan terakhir, bisa dibilang ada Neo World, terus udah gitu kami juga meluncing PPOB, lalu yang terakhir kita juga sedikit banyak
ada beberapa features yang contohnya kayak chat atau segala macam. Nah, pada saat features itu aktif, kalau bisa dibilang DAU-nya cukup di kisaran cukup tinggi ya. Amin, kalau kita bicara sih bisa sampai bahkan 40%, kadang-kadang 50%. Dan kalau bicara di plus one-nya juga cukup tinggi gitu loh ya, di kisaran kurang lebih yang sama gitu. Kurang lebih gitu Mas Ben. Wow, 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 luar biasa banget. Dan saat ini pencapaian Bank Neo Commerce berdasarkan research report terbaru dari Suko Sekuritas, kita juga baru rilis di tentang bank digital, bahwa jumlah usernya atau nasabahnya terutama jauh melampaui bank-bank lainnya, di mana bank digital lainnya itu masih di bawah 2 juta user, tapi Bank Neo Commerce sudah bisa mencapai 12 juta lebih nasabah. Kemudian kita juga melihat bahwa dari monthly active user, data kami juga mencatatkan bahwa Bank Neo Commerce juga yang paling leading dibanding yang lain, termasuk di active user. Nah, kita melihat jumlah user ini beda banyak banget nih. Apakah kedepannya masih ada target pertumbuhannya, Pak, kaitannya mengenai jumlah nasabah? Dan kira-kira targetnya berapa di tahun 2022 dan hingga tahun 2025 nanti? Oke. Jadi memang kita bisa dibilang tahun ini ya kan kita launch-nya itu aplikasi kami dulunya kan namanya Neo Plus ya dikenalnya, terus akhirnya kami mengganti nama jadi Neo Bank gitu ya. Well, jadi orang gampang nyarinya. Jadi kadang-kadang pada saat kami bernama Neo Plus itu orang susah carinya gitu loh karena pakai angka plus gitu ya, pakai itu tanda plus gitu ya. Nah, akhirnya kami merubah jadi Neo Bank. Nah, itu kami launch di March gitu ya. Dan sekarang kan kita 12,7. Rencananya tahun depan target kami adalah tambahan 20 juta users lagi untuk 2022. Nah, tahun depannya lagi berapa? Kami menargetkan kurang lebih di kisaran sekitar 24 sampai 25. Nah, kalau ditanya kok ini banget istilahnya agresif banget. Iya, memang istilahnya kalau bicara digital bank kan bicara momentum gitu ya dan bicara grow dari users gitu ya sama kayak YouTube ya kan YouTube, IG kan followersnya harus banyak gitu kan kalau di dunia digital kurang lebih gitu. Nah itulah kenapa kami menargetkan dan memang menjadi prioritas kami dan itu sebetulnya salah satu KPI ya di digital bank bahwa the growth of the users is one of the KPI gitu loh. Nah itulah kenapa kami menargetkan seagresif dan setinggi itu Mas Ben. Wow, luar biasa banget. Jadi targetnya memang cukup agresif ya kita bilang dan ambisius. Dan tentu saja kita penasaran nih bagaimana strategi kedepannya untuk Bank Neo Commerce untuk bisa menggait atau menggarap atau mengaktifasi, mengakuisisi terutama jumlah nasabah sebanyak itu. Karena kita melihat bahwa saat ini key advantage dari BBB yang udah banyak teman-teman ketahui mungkin adalah bunganya yang cukup tinggi ya di angka 6% saat ini. Tetapi kira-kira ada fitur-fitur unggulan lain nggak yang membedakan antara Bank Neo Commerce dengan bank yang lain sehingga tentu saja jumlah usernya bisa bertambah cukup signifikan. Kemudian kita bisa melihat juga bahwa monthly active user, daily active user yang biasa digunakan untuk menghitung valuation ini juga meningkat. Kira-kira apa nih strateginya dari BBYB atau Bank Neo Commerce? Silahkan. Oke. Sebetulnya yang kami jalankan itu selama kurang lebih 9 bulan ini ya, itu sebetulnya sesuatu yang apa ya, maksudnya kalau bisa dibilang kita menawarkan pengalaman yang berbeda. Kan ceritanya kami punya tagline itu kan banking above and beyond. Jadi kami menawarkan sesuatu yang above and beyond gitu. Contoh misalkan yang tadi saya sempat share gitu ya, dunia Neo atau Neo World itu kan sebetulnya gamified product gitu. Nah, kalau di aplikasi-aplikasi mungkin mobile banking, aplikasi banking itu belum ada yang sedikit banyak punya gamified product gitu loh, di mana customer itu atau nasabah itu bisa ngumpulin koin di situ ya. Jadi kucing Neo-nya itu, si Neo itu tugasnya ngumpulin koin gitu loh. Nah, koinnya bisa ditukar dengan istilahnya promo-promo kami, misalkan dapat tambahan bunga istilahnya gitu atau dapat diskon kupon misalnya. Itu sedikit banyak yang kami bisa dibilang berikan di aplikasi, kami tampilkan di aplikasi sesuatu yang berbeda. Terus yang berbeda lainnya apalagi gitu loh. Mungkin Mas Ben dan teman-teman semua biasanya kalau habis transfer gitu ya, misalkan makan siang bareng gitu ya, atau belanja bareng, terus udah gitu pakai istilahnya chip in nih, ngacipin. Nah, terus misalnya dibilang kan, oh ya nanti transfer gua misalnya habis 300.000, ya kita setengah-setengah ya, 150 ya, nanti transfer ke gua ya, ya.
Nah, di kami salah satu feature kami adalah pertama, kalau sesama neobanker ya sesama customer neobank itu kalau transfer kalau di tempat-tempat lain kan setelah transfer harus screenshot begitu ya. Screenshot Ya. terus dikirim lewat WhatsApp gitu ya. Sama saya juga dulu gitu Betul. sebelum sebelum neobank hadir gitu ya. Jadi transfer screenshot kirim lewat WhatsApp. Nah, di aplikasi kami Neobank itu ada feature di mana sesama Neobank customer pada saat transfer, pertama tidak perlu hafalin nomor rekeningnya, gitu ya. Kita kan nggak mungkin ngafalin atau catat-catat nomor itu. Cukup nomor handphone. Jadi transfer lewat nomor telepon bisa nomor handphone ya. Jadi saya asal tahu nomor handphonenya Mas Ben, saya bisa transfer langsung. Gak usah ngingetin nomor rekening Mas Ben di BNC, di Neobank. Itu satu. Kedua, pada saat transfer, pada saat saya press send gitu ya, send bayar gitu, transfer. Nah, kita ada di bawah itu yang namanya feature chat gitu ya. Jadi kayak instant messaging dan juga chat ini ya. Nah, itu akan muncul di chat saya, di inbox saya, bukti transfer saya gitu. Nah, sebaliknya di inboxnya Mas Ben itu juga muncul ininya apa bukti transfernya juga. Nah, Mas Ben nanti tinggal pencet keluar tuh detailnya. Chandra Gunawan mentransfer 150.000 jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa gitu loh. Nah, sesimpel itu, tidak perlu lagi foto-foto, tidak perlu lagi kirim-kirim lewat WhatsApp, langsung masuk ke inbox dari chat Mas Ben gitu ya. Nah, terus selain itu apalagi sih yang ditawarkan? Well, terakhir kami yang paling paling anyar ya, baru kurang lebih sebulan ini kami sudah soft launch, saya bisa bilang gitu ya, soft launching. Kami punya digital lending. Ya. Nah, digital lending kami ini bekerja sama dengan ekosistem kami, Aku. Jadi kalau buat teman-teman, para tuan troopers yang punya account di Aku juga, bisa melakukan pinjaman, bisa mengajukan pinjaman ke BNC ya itu ada di situ namanya dana cicil. Nah itu adalah digital lending kami yang sudah launch selama kurang lebih sebulan ini. Jadi itu kurang lebih sementara fitur-fitur yang terendah yang saya share gitu Mas Ben. Wow, luar biasa banget Pak Chandra. Jadi kita bisa melihat bahwa gamification ini betul-betul diimplementasikan di aplikasi Bank Neocommerce ini dengan tujuan apa? Supaya nasabah ini bisa engage dan terbiasa beraktivitas di aplikasi Bank Neocommerce ini, sehingga aktivitas perbankan ke depannya juga akan berpaling dari aplikasi Yes. yang lain ke aplikasi ini. Nah, Itu tujuannya. Dan juga Pak Chandra juga menyebutkan udah ada yang kaitannya dengan transfer yang very simple, cukup pakai nomor HP. Kemudian yang yes. terakhir adalah baru aja launching produk baru, yaitu baru pertama ya untuk bank digital kalau saya nggak salah nih, yaitu untuk digital lendingnya, yaitu Yes. dari BPIB. Nah, kita pengen tahu nih Pak, progresnya so far gimana sih Pak digital lendingnya? Karena tentu saja bank itu kalau nggak bisa menyalurkan lending, ujung-ujungnya semua jadi cost kan. Nah, ini menjadi key nih. Selain akuisisi user, kedepannya gimana menyalurkan pinjaman itu menjadi hal yang penting buat perbankan. Nah, kalau untuk digital lending dari BBB sendiri, setelah 1 bulan lebih nih launching, kira-kira bagaimana progresnya? Silakan. Iya, ya thanks God ya, sangat bagus ininya apa bisa dibilang reaksi dari market. Kami baru launch kurang lebih 1 bulan, ya. Jadi tepatnya sekitar 12 November. Jadi sekarang kan tanggal 15 ya baru kurang lebih 1 bulan kan. Kami sudah membukukan kurang lebih 280 miliar rupiah gitu. Nah, kalau ditanya depannya gimana rencananya? Well, ini kan kita masih berafiliasi dengan bisa dibilang sinergi ekosistem dengan Aku Laku ya. Nah, di aplikasi kami juga nanti akan muncul gitu loh. Rencananya akan muncul di awal tahun depan, mungkin rencananya sekitar pertengahan Januari, Mas Ben gitu loh. Nah, kami berharap dengan users kami yang sudah 12,7 juta users sekarang ini, kami percaya paling tidak ya, let's say misalkan 10% atau 20% mengajukan pinjaman, bisa kebayang gitu efek multiplier-nya seperti apa gitu nanti buat pertumbuhan asetnya BBYB atau BNC.
Wow, wow. Kalau targetnya sendiri untuk tahun 2022, digital lendingnya bisa sampai angka berapa nih? Kita juga pengen tahu nih dari Oh, para investor. Udah ada gambaran belum? Kalau user kan tidak ada gambaran nih. Udah very clear mm-mm. lah. Pokoknya market leader lah. Kalau untuk digital lending udah ada target belum? Atau emang masih pilot project untuk saat ini? Ada. Mungkin saya share di forum ini kurang lebih ya, gambaran untuk digital lending kami menargetkan kurang lebih di angka sekitar 5 sampai 6 triliun pertumbuhannya saja gitu ya. Karena kami sudah menghitung dan kami cukup optimis dengan launchingnya digital lending kami ini ya, yang sekarang aja sudah cukup bagus respon dari market. Kedepannya juga kami percaya itu responnya dari market, terutama users kami yang tadi 12,7 juta itu, kami percaya itu akan mendapatkan respons yang bagus. Nah, dan sering kami meluncurkan, kalau bicara digital lending, kira-kira produk apanya yang di launching yang ini, kami akan meluncing di tiga produk kalau bisa dibilang digital lending kami. Pertama installment cash, kedua fast cash ya, instant cash atau biasa orang-orang menyebutnya payday loan gitu ya. Yang ketiga BNPL, buy now pay later gitu ya. Itu kalau untuk Buy Now Pay Later BNPL kami rencananya akan launch di kuartal 2 atau kuartal 3 tahun depan. Nah, sementara kami launch untuk yang dua pertama dulu, instant cash sama installment cash. Gitu Mas Ben. Tapi totalnya ya itu angkanya kurang lebih di kisaran 5 sampai 6 triliun. Oke. Jadi target awalnya untuk digital lending kurang lebih 5 sampai 6 triliun terlebih dahulu ya Pak ya. Itu milestone Iya. pertama. Mudah-mudahan bisa segera achieve. Kita doakan bersama, kita nanti Amin. investor juga bakal tanya progres. Dan buat teman-teman yang pengen mengetahui progres mengenai BNC atau Bank Neo Commerce atau BBYB tickernya, bisa menjadi nasabah Sukor Sekuritas di eform.sukorsekuritas.com, di mana kita pantau terus nih perkembangannya, research reportnya kita update terus, plus kita bukan hanya melihat BBYB, tapi kita bandingkan juga dengan kompetitornya. Apakah selalu menjadi market leader atau tidak, itu ya nanti tentu saja akan kita pantau terus lah dengan research report kita. Waduh. So, jangan lupa buka rekening bareng Sukor Sekuritas di eform.sukorsekuritas.com. Nah, tadi udah Thank cerita soal you. digital lending nih. Kaitannya mengenai Mm-mm. target, kemudian Mm-mm. juga memang backgroundnya dari BBYB kan aku laku ya, memang dia udah bergerak dulu di peer-to-peer lending ya Pak ya. Dan Ya, tentu saja AI-nya pun udah luar biasa kece lah, dari China langsung yang develop ya waktu itu. thank Nah, you. bagaimana AI yang digunakan oleh aku laku itu diimplementasikan di BBYB atau benar-benar new algorithm atau bagaimana nih Pak yang diimplementasikan di BBYB untuk kedepannya? Oke. Oke, jadi sebetulnya yang kami bisa dilakukan, istilahnya sinergi ekosistemnya adalah antara kami dengan aku laku ya. Jadi sebetulnya gini, aku lakukan memang sudah berpengalaman. Jadi bisa bicara dari tahun 2015, 2016 aku laku berdiri. Jadi kurang lebih sudah pengalaman 5-6 tahun ya. Nah, pengalaman ini sangat bagus terutama kalau kita bicara lending. Dan aku laku sudah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain yang memang menonjol di market ya. Dan sejauh ini lending yang aset yang dibangun oleh aku laku dalam bentuk lending itu sangat prominent dalam hal ini ya, meyakinkan dan hasilnya juga ininya bagus ya, performance-nya bagus. Nah, kalau kita bicara dalam hal ini use case-nya, test case-nya, dan kalau kita bicara lending, kita kan bicara credit scoring. Nah, credit scoring itu kan sesuatu yang harus di-tested, harus diuji dulu. Nah, dalam hal ini pengalaman 5-6 tahun sebuah model itu dites, itu menjadi suatu yang istilahnya kalau bisa dibilang sudah tested istilahnya gitu. Nah, credit scoring ini use case-nya mereka dan juga pengalaman-pengalaman mereka yang sedikit banyak kami bisa leverage. Bank Neo Commerce, BBYB bisa leverage itu dari aku laku gitu ya. Jadi kami banyak belajar dan juga banyak istilahnya dalam hal ini meleverage pengalaman-pengalaman dari aku laku gitu loh. Nah, itu menjadi istilahnya gitu. Kalau istilahnya kalau misalnya dibilang kami tidak memulai dari nol, mungkin gitu ya. Jadi inilah keunikan
atau mungkin kalau bisa dibilang keunggulan yang dia terjadi, sinergi yang terjadi yang kuat antara BNC ya dalam hal ini sama Aku-Laku gitu. Jadi sinerginya itu kuat sekali dalam artian yang satu kami di sisi fundingnya kami kuat, kami punya customer base yang kuat ya. Di sisi yang satunya lagi Aku-Laku membuktikan bahwa mereka berhasil membangun aset gitu loh, dan asetnya itu is very productive, pengalamannya mereka, use case-nya mereka, dan terutama kredit scoring-nya mereka ya, itu bisa kami leverage. Nah, kebayang nih Mas Ben, kira-kira sinerginya seperti apa gitu. Nah, kan simpelnya digital bank istilahnya buat saya resepnya simpel aja gitu. Gimana sih suksesnya sebuah digital bank? Cukup dua, misalnya satu, um, being relevant sama customer-customernya gitu, bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan customernya ya. Yang kedua, bisa membangun aset yang produktif and sehat, healthy and productive assets. Kalau bisa dua ini terpenuhi, saya percaya tuh digital bank itu akan sukses. Itu aja deh kurang lebih Mas Ben. Nah itu yang kita lagi bangun dan kedepannya kita terus akan perkuat gitu Mas Ben. Wow, luar biasa. Dan kita juga boleh membuka pertanyaan ya buat teman-teman sekalian Cuan Troopers. Ingin Monggo, bertanya, monggo. bisa pencet ke tombol Q&A. Kita langsung ngobrol dengan CEO dari BBYB bareng Sukor Sekuritas. Kapan lagi nih? Supaya teman-teman nambah yakin nih buat yang udah hold sahamnya atau yang Thank you. penasaran nih pengen lihat-lihat dulu baru nanti pengen jadi investor juga. Nah, di Sukor Sekuritas kita akan pantau terus kaitannya mengenai Bank Neo Commerce atau BBYB ini. Nah, sebelum kita pertanyaan dari Ya. audiens nih, Pak Hmm, Chandra. Pertanyaan terakhirnya ya. adalah kaitannya mengenai right issue. Jadi kami juga Nah, mengucapkan selamat bahwa right issue baru saja dilakukan. Dan mungkin berceritakan tidak Pak, latar hmm. belakang dari right issue-nya, serta rencana penggunaan dari right issue yang telah dilaksanakan oleh BBYB ini. Supaya teman-teman yang udah tebus right issue-nya ini nggak penasaran nih, untuk apa sih right issue-nya? Nah ini langsung dijelaskan oleh Pak Chandra. Silahkan. Iya, thank you Mas Ben. Thank you juga untuk support dari teman-teman Sukor selama ini dan juga apa misalnya faith atau trust dari Sukor dan juga seluruh Cuan Troopers yang sudah istilahnya berinvestasi di BBYB ya, memegang saham kami. Ya, sebetulnya kalau ditanya right issue kami baru merampungkan, ya baru aja belum lama selesai ya. Dan thanks God, puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar ya. Kami keserap semua 100% bahkan excess dari itu ya, lebih dari itu permintaannya over sampai bisa dibilang dari permintaan pertama itu sampai kurang lebih 400-500% lebih gitu ya. Nah, dari situ kalau ditanya sebetulnya apa sih yang melatar belakangi right issue yang kali ini gitu loh. Jadi sebetulnya gini, terlepas dari memang ada ketentuan OJK yang mengharuskan, mewajibkan seluruh bank itu di akhir tahun 2021 itu memiliki core capital atau modal inti sebesar 2 triliun dan tahun depan harus kudu dan wajib 3 triliun. Nah, kami sedikit banyak right issue kami memang mencanangkan kami bisa memiliki core capital kami 3 triliun tanpa harus menunggu sampai 2022. Nah, itu baru salah satu latarnya. Tapi terlepas dari itu, sebetulnya kebutuhan atau istilahnya perkembangan bisnis kami ya, proses transformasi kami yang cukup masif, di mana kami berhasil mendapatkan customer sebanyak 12,7 juta users, otomatis kan memang ada kebutuhan-kebutuhan operasional satu. Kedua juga di sisi investasi untuk teknologi, karena kami kan masih dalam proses transformasi ya Mas Ben. Jadi tentunya investasi di dalam teknologi itu menjadi salah satu yang tentunya akan menjadi agenda utama kami, karena kan di dunia digital itu kita harus keep up terus gitu, featuresnya harus update. Makanya kalau lihat Neobank itu setiap berapa minggu pasti ada update atau pasti ada versi update. Kami rajin sekali update. Kenapa? Itu untuk terus melakukan istilahnya improvement gitu, menjadi lebih baik lagi gitu loh ya. Nah, jadi kalau ditanya hasil
right issue, proceeds dari right issue akan dipakai untuk apa aja misalnya. Ya, pertama adalah untuk operasional. Jadi kalau bisa dibilang secara persentase antara 30-40% untuk operasional. Ya, operasional di sini termasuk di dalamnya tentunya user acquisition, marketing, istilahnya gitu ya. Dan juga sedikit banyak ada poin di mana kami juga melakukan edukasi ke customer. Karena digital bank kan sebetulnya sebelum-sebelumnya belum ada, aku bisa dibilang gitu ya. Nah, porsi berikutnya yang tidak kalah besar, sekitar 30-40% lagi, itu adalah untuk istilahnya investment di sistem kami, gitu ya, di teknologi. Jadi seperti saya bilang, kita terus keep updating version kita terus sempurnakan terus menjadi lebih baik gitu ya. Nah, sebetulnya kalau catatan di situ, kalau kita pikir-pikir, kan dengan user 12,7, mungkin para Cuan Troopers, teman-teman yang sudah install Neobank, kan tentunya nggak berasa istilahnya. User experience-nya banyak yang bilang Neobank itu oke banget gitu loh. Nah, dengan jumlah user 12 juta, kalau sistemnya nggak kuat, pasti akan, pasti akan mendadak melambat, mendadak sering ngehang. Nah, kayak gituan kami terus pantau terus dan kami keep updating. Itu makanya kenapa 30-40% tadi kembali lagi untuk belanja atau istilahnya untuk investasi di teknologi. Selebihnya untuk tentunya dari sisi untuk keperluan ini kami ya. Jadi kami ada beberapa persen yang kami harus simpan dulu untuk next ininya operasional kami berikutnya gitu yang ini kami keep dulu. Kurang lebih gitu Mas Ben angkanya. Wow, luar biasa ya. Jadi penggunaannya memang salah satu agenda utamanya prioritasnya di sini sebagai bank digital adalah pengembangan teknologi. Nah, pengembangan teknologi itu butuh budget, kemudian infrastrukturnya kalau jumlah usernya nambah, tentu saja infrastruktur teknologinya juga harus semakin besar, dan kemudian untuk biar mengerti dan lain sebagainya dengan tujuan supaya mencapai target tadi untuk mengakuisisi user dan juga untuk mempercepat pertumbuhan dari BPYB ini sehingga nanti bisa menjadi bank digital yang terbesar di Indonesia ya Pak, mudah-mudahan ya. Amin, amin. Thank you untuk doanya. Oke Pak, nanti kita akan langsung ke Q&A dari teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kaitannya mengenai suku bunga yang tinggi nih. Atau bunga neobank yang ditetapkan di atas 3,5% ditetapkan oleh pemerintah. Apakah dijamin oleh OJK? Kalau OJK kayaknya semua dijamin ya, maksudnya LPS mungkin. Coba mungkin Pak Chandra mengklarifikasi mengenai hal ini. Silakan Pak Chandra. Iya, makasih Mas Ben. Makasih juga ke account Sneakers Etik Medan ya. Bunga neobank di atas 3,5%. Ya, penjaminan LPS itu adalah 3,5% dan nominal dua atau 2,5 miliar ya, seingat saya segitu 2 miliar. Nah, kalau ditanya apakah bunga di atas 3,5 atau nominal di atas 2 miliar itu dijamin, jawabannya oleh LPS ya maksudnya ya. Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Jadi bukan OJK tapi LPS lebih tepatnya. Nah, tapi begini, ini saya harus jelaskan dulu ya, ada beberapa aspek nih. Karena gini, kalau cuma ditanya apakah patokannya ngebenchmark dengan LPS, jawabannya sesimpel itu. Ya, nah, tapi di sisi lain kami juga punya produk yang istilahnya ini mungkin bukan online ya, kalau kita bicara online seperti yang saya sampaikan tadi kan suku bunganya 6% untuk produk kami yang namanya Neo Now atau tabungan kami. Neo Wow kami itu di kisaran 7-8%. Ya, tentunya secara persentase kita sama-sama tahu di atas 3,5, di atas penjaminan. Oke. Nah, tapi sebetulnya gini, kalau ditanya sebetulnya kan koin ada dua sisi. Ya, kalau cuma ngelihat dari sisi masalah penjaminan tabungan atau deposito, itu kan sebetulnya bicara dari baru satu sisi koin. Nah, koin sisi satunya lagi ada sebetulnya pertanyaan gini. Oke, dengan suku bunga yang ditawarkan 6%, 7%, 8%, kira-kira bagaimana BNC atau BBYB istilahnya mengutilisasi dana tersebut? Nah, di situ sebetulnya pertanyaan lanjutannya, kalau saya boleh panjangin pertanyaannya gitu kan. Karena kalau cuma berhenti di 3,5, semua orang pasti langsung kaget gitu loh. Nah, tapi sebetulnya
yang paling penting adalah pertanyaan lanjutannya adalah, oke, sekarang kalau LPS tidak jamin, jadi sebetulnya bagaimana penggunaan dananya ini? Ini yang jauh lebih penting. Sejauh bank tersebut beroperasi dan bisa memastikan bahwa istilahnya aset yang dihasilkan atau yang di build atau dihasilkan dari funding ini jauh melebihi 3,5% misalkan, atau bahkan jauh dibandingkan yang ditawarkan dalam kasus kami 8% untuk time deposit 1 tahun. Nah, sebetulnya pertanyaannya kan sebetulnya resikonya juga jadi remote ya istilahnya gitu. Resikonya karena bayangkan dengan biaya bunga 8%, tapi kami bisa menginvest atau membuat aset yang secara istilahnya suku bunga bahkan bisa berkali-kali lipat di atas itu kan sebetulnya tidak apa ya, menjadi sesuatu yang istilahnya kita bisa bilang bahwa dana tersebut di-manage dengan sangat baik. Nah, kalau ditanya ujung-ujungnya NIM-nya berapa? NIM kami masih di kisaran 5,8. Jadi itu menunjukkan dengan biaya dana sebesar itu kami bisa mencetak margin, net interest margin atau NII, net interest income sebesar 5,8. Itu margin yang berhasil dibikin oleh bank. Jadi sebetulnya itu kurang lebih jawabannya. Kalau ditanya dijamin, itu jawabannya. Tapi sebetulnya kalau dipanjangin lagi, itu jawabannya gitu. Wow, jadi istilahnya yang masalah itu bukan bunganya berapa, tapi bagaimana menyalurkan bunga tersebut, itu yang paling penting. Dan target dari lending dari BBYP itu saja merupakan retail ya Pak ya, jadi potensi defaultnya lebih terbagi rata ya Pak ya. Yes, benar Mas Ben. Dan pengalaman kredit score-nya sudah tercermin dari akun-akun sebelumnya, dan tentu saja dengan bank, ini merupakan bank ya, pasti lebih rigid ya Pak ya dibandingkan dengan akun-akun pastinya. Benar, benar. Benar tentu saja AI-nya pasti bakal di-adjust terus ya Pak ya, sesuai dengan historical. Ya. Kita lanjut ke pertanyaannya Pak ya. Kita lanjut pertanyaannya kaitannya mengenai laporan keuangan nih. Mungkin ini lanjutannya ya. Fundamental neobank kenapa masih banyak minus? Mungkin maksudnya bottom line-nya masih minus. Nah, kira-kira rencana break even-nya kapan? Dan bagaimana strategi untuk mencari break even tersebut setelah kita berhasil mengakuisisi banyak user, digital lending yang sukses? Kira-kira targetnya berapa lama nih untuk mencapai target positif dan akhirnya bisa menjadi bank digital yang tidak hanya cuma history yang banyak, tapi juga profitable. Silakan Pak. Iya, makasih Mas Ben. Makasih juga ke Mas Budiman, pemilik akun Budiman 3557. Jadi fundamental neobank ya, mungkin pertanyaannya lebih kepada profitability ya, gini. Jadi sebetulnya gini, sebelum saya menjawab kenapa masih banyak yang minus, sebetulnya sih bukan banyak yang minus gitu, mungkin lebih tepatnya kenapa PNL-nya masih minus gitu ya, masih negatif. Oke, gini Mas, saya lebih melihatnya gini. Kalau kita berkaca ya, jadi sebetulnya kita kembali dulu ke esensinya bahwa BNC atau BBYD itu adalah bank yang bertransformasi menjadi bank digital, gitu ya. Nah, bank digital kan di Indonesia belum ada, ya. Jadi saya harus kita samain dulu persepsinya nih. Bank digital yang menurut definisi yang kita bahas malam ini adalah bank digital, bank yang bertransformasi menjadi bank digital di era 2019 ke sini, istilahnya gitu ya. Nah, saya tidak membahas yang disebut bank digital atau digital banking yang sebelumnya lahir dari tahun-tahun sebelumnya. Itu di luar konteks ini ya. Jadi kalau ditanya, kita melihat bank yang bertransformasi menjadi digital, bank digital lebih tepatnya, di luar negeri, kita bisa lihat banyak sekali contoh-contoh bank digital ya, bisa dibilang Kakao Bank, WeBank, MyBank gitu ya, N26, NU Bank gitu, banyak sekali ya, Revolut gitu ya. Nah, mereka itu kalau kita berkaca dari mereka itu ada proses transformasi atau mungkin saya bisa sebutnya mungkin masa inkubasi. Berapa lama sih sebuah bank di saat bertransformasi atau dalam proses inkubasi itu menjadi 100% bank digital itu akan mengalami proses di mana mereka harus berinvestasi dulu ya, yang saya bilang proses inkubasi, dan mereka gaining users gitu. User grow-nya adalah menjadi satu tolak ukur dan juga menjadi satu target. Jawabannya adalah di kisaran antara 3 sampai 5 tahun. Jadi, kalau ditanya, maksudnya gimana Pak? Apakah itu berarti dalam kurun 3 sampai 5 tahun sebuah bank yang bertransformasi digital itu akan mengalami tekanan PNL? Jawabannya iya.
Kenapa? Simple. Karena kita berinvestasi ke teknologi, ya. Nah, kalau kita tidak berinvestasi ke teknologi, alias menjadi bank konvensional, tentunya tidak perlu invest di teknologi. Make sense ya, gitu loh. Nah, teknologi kan kita tahu biayanya nggak murah, istilahnya gitu. Beroperasi menjadi sebuah bank digital, alias kami mengganti semua fondasi proses kerja, bahkan juga pemain-pemain alias karyawan-karyawan kami. Kami mengganti semua, merevamp semua, memperbarui semua, dan itu butuh yang namanya biaya investasi. Nah, kan kalau ngomong biaya investasi, simpel aja. Jangankan bank ya, kalau kita buka toko aja, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama kita masih merugi. Kenapa? Kok merugi? Ya, mana ada bisnis yang hari ini buka, besok langsung untung gitu kan. Karena kan Yes. ada investasinya dulu. Kita harus menanam investasi dulu, ya, nanam benih dulu. Kan enggak langsung hari ini, malam ini nanam benih, besoknya langsung tumbuh gitu loh. Enggak, toh. Akan ada proses, akan ada waktu gitu. Nah, di tengah-tengah proses transformasi ini, ya, saya bisa bilang sangat cukup wajar, ya, dan bahkan sangat wajar sekali PNL sebuah bank tentunya akan tertekan, ya. Mungkin para cuan troopers bisa melihat contohnya kawan baik kami, ya, toko sebelah, yang bahkan beberapa tahun mengalami kerugian, gitu loh. Nah, kalau melihat BBYB, tahun lalu kami masih untung loh, masih masih mencatatkan net profit. Ya, kalau tahun ini kami membukukan kerugian, yes, karena kami berinvestasi habis-habisan di tahun ini dalam proses kami bertransformasi. Kalau ditanya berapa lama? Oke, target kami dalam 1-2 tahun ini kami akan berinvestasi. Yes, karena kami Yes. mau memastikan bisnis kami itu adalah bisnis yang istilahnya berkesinambungan. Jadi kami bukan yang buka toko hari ini terus berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian tutup gitu loh. Kami harus memastikan bahwa teknologi kami itu bisa menjamin sebuah security, ya, dan tentunya dalam hal ini teknologi security juga tidak murah, misalnya gitu. Kedua, juga dalam proses memproses transaksi juga sistem kami atau teknologi kami itu merupakan teknologi yang istilahnya seamless dan juga user experience-nya sangat bagus. Nah, kalau bicara seamless-nya, simple, simple salah satu contoh yang simple adalah customer onboarding kami. Teknologi kami tidak membutuhkan video call. Ya. Jadi kalau para cuan troopers yang belum punya akun neobank, monggo silakan merasakan user experience yang sangat bagus. Dalam artian apa? Cukup install, setelah install siapkan iktp, foto, selfie, foto KTP, tunggu kurang lebih 2-3 menit proses account terbuka tanpa video call. Nah, sementara mungkin toko-toko lain masih menggunakan video call. Itu salah satu perbedaan. Nah, untuk bisa punya teknologi-teknologi seperti itu, tentunya kan investasinya nggak sedikit, misalnya gitu. Nah, Yes. sampai kapan kami akan istilahnya berinvestasi dan juga istilahnya mengalami proses transformasi atau masa inkubasi ini, saya bisa bilang dalam kurun waktu selama kurang lebih 2 tahunan ya. Kami menargetkan di akhir 2022 hopefully atau di 2023 lebih safe-nya kami sedikit banyak memforecast, memproyeksikan kami akan membukukan bisa dibilang break-even point tadi kalau istilahnya Mas Ben bilang. Kurang lebih gitu Mas Ben. Mas Wow. Budi mau menjawab. Jadi istilahnya 2 tahun ini akan digunakan sebagai tahun menabur lah berinvestasi terhadap Yes, benar teknologi, sekali. sehingga tentu saja teman-teman jangan khawatir karena istilahnya nambah jumlah user pasti butuh infrastruktur teknologi. Buka rekening Benar. cepat, user experience yang bagus butuh biaya. Ya, ini investasi nih. Sampai nanti ujung-ujung nasabahnya bertumbuh dan digital lendingnya juga jalan, dan saja nanti BBYB juga menjadi bank yang profitable. Pasti semua perusahaan Amin. ujung-ujungnya pengen Pasti. profitable ya Pak Yes. ya, Iya, dalam iya, 2-3 tahun ke depan. iya. Ya, sebenarnya dari digital lending kami akan launch dan sudah launch ya sekarang ini lewat ekosistem, dan rencananya tahun depan pertengahan Januari kami akan launch di aplikasi kami. Itu menjadi salah satu kalau bisa bilang mesin kami gitu loh untuk menghasilkan aset yang bisa mengenerate profit gitu loh, mengenerate revenue lebih tepatnya bagi BBYB, bagi BNC. Jadi kami sudah membuat istilahnya mesinnya gitu loh untuk bisa membuat aset yang healthy and productive. Yes, yes, yes. Jadi dengan digital lending yang udah mulai aktif ini, mudah-mudahan nanti
dana-dana dari teman-teman bisa tersalurkan nih ke suatu yang tepat sehingga bisa menjadi Yes. sumber penghasilan revenue dari BPYP. Nah, sekarang pertanyaan Mm-mm. lanjutan nih kepada Pak Ya. Chandra. Ini mengenai segmentasi pasar BPYP. Rencana ke Mm-mm. depan BPYP untuk kredit mikro atau P2P atau bagaimana ya? Kemudian saya tambahkan nih Pak, biar sekalian nih. Mm. Target Ya. pasarnya nanti selain di kota-kota besar Jakarta, Surabaya, dan sebagainya, apakah akan menyasar kota-kota kecil juga yang digitalisasinya masih cukup rendah? Atau bagaimana target kedepannya hingga tahun 2025 nih untuk penetrasi kota yang menjadi klien-klien BPYP? Jadi saya tambahkan nih untuk sel general Oh, sama yang untuk kreditnya. Silahkan. thank you, thank you. Thank you, terima kasih juga ke pemilik account Heldi Raharjo, Mas Heldi ya. Rencana BBYB ke depan untuk, jadi rencana gimana? Oke, kami memang masuk ke segmen retail ya, lebih tepatnya kami masuk ke mass market gitu ya. Jadi kalau ditanya, yes, kami lebih menyasar kepada retail dulu ya, dan melalui produk kami yang tadi saya sampaikan ya. Jadi melalui cash product ada dua, yang tadi instant cash sama installment, dan juga nanti rencananya BNPL. Nah, mungkin di sini bukan P2P ya, karena sebetulnya kami kan tidak ini ya, tapi lebih kepada menyalurkan lending atau produk pinjaman kami seperti yang saya sampaikan. Jadi sebetulnya ada dua yang kami bisa dibilang masuk ke ininya ya. Kami menyasar untuk kredit konsumsi, sekaligus juga yang kedua kredit produktif gitu loh. Nah, kredit produktif kita masuknya kemana? Kami masuk ke SME. Dan kalau ditanya apakah BBYB atau BNC sudah memulainya? Jawabannya sudah sebetulnya. Jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa teman-teman fintech ya, P2P ya. Jadi bukan kaminya, tapi teman-teman kami gitu ya. Business partners kami P2P ada beberapa nama yang pastinya Cuan Troopers sudah cukup familiar, nama-nama seperti Kredito, Krodo, Restock gitu ya. Itu salah menjadi beberapa dari bisnis partner kami di mana kami menyalurkan kredit produktif kami ya. Jadi kan masuk udah kita bicara masuknya juga udah mulai ke UMKM. Kami sudah mulai. Nah, perbedaannya apa nanti di 2022? Oke, yang kami rubah adalah dari sisi prosesnya. Prosesnya nanti akan seamless. Melalui apa? Melalui teknologi kami yang nantinya akan berupa open API gitu ya. Jadi prosesnya itu akan seamless dan akan jauh lebih cepat istilahnya gitu loh. Nah, yang kami sudah lakukan sebelum-sebelumnya ya kita masih sedikit banyak masih hybrid kalau bisa dibilang gitu. Jadi masih ada unsur manual ya. Tapi di 2022 kami membuka secara open API. Nah, itu salah satu bentuk kami juga bagian dari perubahan kami atau strategi kami untuk mempercepat proses ya yang otomatis juga akan menghadirkan seamless experience gitu loh for the customers. Nah, kalau ditanya ke depannya tadi tambahannya Mas Ben ya. Jadi kalau di daerah-daerah sekarang ini masih terkonsentrasi, ya betulnya kalau terkonsentrasi mungkin secara geografis karena masih banyak sekali masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang bisa dibilang tech savvy itu ya, teknologi savvy yang sudah cukup fasih teknologi itu masih terkonsentrasi di kota-kota besar gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah kota-kota kecil atau bahkan yang mungkin di bagian Indonesia lebih jauh lagi, apakah itu mereka tidak ada masuk juga? Oh, jawabannya ada. Ada. Kami mendapati kalau dari landing kami yang secara digital baru launch sebulan ini melalui ekosistem sinergi ekosistem, itu kami mendapati ada beberapa kota-kota yang bahkan bukan di daerah Jawa gitu loh, cukup cukup jauh istilahnya gitu ya, dan ternyata masuk sampai ke sana-sana gitu. Jadi itu sedikit banyak juga bagi kami itu kami memberikan kami confident di mana neobank ternyata sudah sampai laku-laku sudah masuk sampai ke daerah-daerah di luar Jawa gitu. Cuman nanti yang perlu kami kerjakan di 2022 adalah masalah penetrasinya gitu loh. Jadi kami akan penetrasi lagi dan ekspansi lagi di daerah-daerah tersebut. Jadi dengan begitu harapan kami aset yang kami bisa bentuk tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan di kota-kota besar, di pulau-pulau besar gitu ya. Jadi kurang lebih itu Mas Ben.
sama Wow, Mas thank Eldi. you Pak Chandra. Dan buat teman-teman ya, jadi intinya BPYP ini memang kan sekarang kan tech savvy masih kota-kota besar. Mungkin sekarang di situ-situ dulu. Tapi nanti dengan seiring pertumbuhnya era digitalisasi keluar Jawa, keluar daerah kota-kota besar, tentu saja nanti akan mengarah ke sana juga. Dan buat teman-teman sekalian, jangan Yes. lupa event hari ini tolong screenshot ya teman-teman ya. Di share di @sukosekuritas dan @chandra_gunawan, Instagramnya Pak Chandra, di mana nanti teman-teman akan berpeluang mendapatkan kaos 5 biji dari kucing. Kucing kita sudah punya nama kucing Pak, namanya Boris. Teman-teman dapat bingkisan Boris dari Sukosekuritas dengan hashtag Stronger Together dan Cuan Troopers, dan kasih review mengenai event malam hari ini kaitannya mengenai BPYP. Apa kalian yakin dengan BPYP? Nah, tolong tulis dan yakinnya kenapa di komen tentang BPYP pada malam hari ini. Nah, Pak Chandra, Thank you. mungkin melanjutkan Yes. pertanyaan dari saya nih Pak. Kita melihat nih Pak Chandra bahwa saat ini masih ada bank digital dan juga bank konvensional. Nah, menurut Bapak nanti sampai tahun 2025 atau 3-4 tahun lagi, bagaimana positioning bank digital di Indonesia dibandingkan dengan bank konvensional? Karena kita juga ini masih meraba-raba nih Pak. Silahkan. Waduh, itu pertanyaan penutup. Kalau dessert itu yang paling berat itu dessertnya. Iya. Ya, ya pertanyaan ini memang cukup menarik gitu ya, karena kita memprediksi 4 sampai 5 tahun lagi. Nah, kalau saya pribadi melihatnya gini Mas Ben. Cukup menarik fenomena yang terjadi selama masa pandemi ini ya. Jadi 2020 Maret sampai Desember ini kan sudah hampir 2 tahun ya gitu loh. Sebentar lagi ulang tahun nih Maret tahun depan. Kita akhirnya tanpa sadar kita melihat atau kita jadi berubah ya istilahnya gitu ya. Jadi banyak sekali di sekitar kita, bahkan diri kita, style kita jadi berubah gitu ya. Yang tadinya kita demen belanja itu mungkin datengin tokonya gitu ya. Tapi sekarang akhirnya karena selama lebih dari 1 tahun kita di rumah saja istilahnya gitu kan ya, work from home. Nah itu akhirnya membuat habit baru buat kita semua gitu ya. Bahkan untuk orang-orang yang sebelumnya mungkin nggak terlalu apa ya, suka mungkin dengan teknologi. Jadi tapi kan terpaksa, life must go on gitu ya kan, kehidupan mesti jalan. Nah, kalau nggak boleh keluar rumah, terus gimana? Akhirnya kita jadi terlatih membiasakan diri pakai gadget gitu ya kan, pakai pakai handphone terutama, terus udah gitu handphonenya pun handphone yang sudah bukan cuma sekedar ini ya, tapi sudah main ke medsos gitu kan ya. Udah malah bahkan selama lebih dari 1 tahun ini, setahu saya angka catatannya statistiknya medsos di Indonesia tuh naiknya gila-gilaan, belanja online di Indonesia tuh gila-gilaan misalnya gitu kan ya. Nah dari situ kita sama-sama melihat juga imbasannya ke banking. Jadi banyak bank-bank yang mencanangkan pertama punya mobile banking gitu ya, bukan jadi digital bank, tapi maunya mobile banking misalnya gitu loh. Jadi mereka menyadari bahwa punya cabang banyak bukan solusi lagi gitu ya, punya aset besar bukan solusi lagi gitu ya. Tapi yang menjadi salah satu solusi mereka untuk tetap eksis adalah punya mobile banking. Nah, yang lebih ekstrim lagi yang kedua yaitu merubah dirinya bertransformasi menjadi digital bank gitu. Nah, kalau kita bicara di sini sebetulnya para bankers itu atau dunia perbankan kan melihat gitu ya. Well, faktanya adalah kayaknya kalau misalkan mau eksis, mau nggak mau mesti ada either digital channelnya, digital bankingnya, atau sekalian jadi jadi digital bank gitu loh, bertransformasi total istilahnya gitu. Nah, kalau ditanya ke depannya gimana? Simple. Kita sama-sama tahu generasi Y dan generasi Z, millennials ya, yang millennials dan angkatan yang baru lagi, bahkan yang sekarang kita kenal dengan generasi Alpha yang usianya baru belasan tahun, ya, anak SMA, SMP gitu kan ya. Kita bicara 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mereka kan di usia 20-an. Nah, mereka adalah generasi yang saya percaya pasti jarang banget ke bank. Nah, bank di definisi mereka adalah apa? Yaitu mobile banking atau apps-nya digital bank. Nah, kita bisa kebayang
Kalau sekarang saja menurut statistik BPS ya, em, di mana sekitar 53 sampai 55% itu isinya adalah generasi istilahnya generasi mostly dikuasain oleh generasi Y ya, millennials dan generasi Z. Nah, kalau kita tambah lagi generasi alpha, kebayangkan angkanya sudah di atas 55%, bisa mungkin 70-an%. Nah, itu kan menjadi suatu apa ya? Market yang besar sekali ke depannya gitu loh. Jadi kalau ditanya future-nya gimana digital bank? It's very huge. It's very huge. Nah, saya melihatnya adalah kebalikannya terhadap, maaf, teman-teman yang di sorry, di conventional banking. Maksud saya, bank-bank yang tetap memilih tetap jadi konvensional, mereka tidak mau bertransformasi menjadi bank digital atau punya digital banking atau digital channel, bagaimana nasibnya? Nah, mereka kan harus bersaing keras ya. Bersaing kerasnya maksudnya gini, well, mereka misalkan masih tetap mempertahankan, tetap pengen punya cabang. Pertanyaannya, seberapa banyak orang yang masih mau ke cabang bank? Termasuk Yes. generasi yang baru yang saya sebut itu. Kan makin sedikit. Jadi istilahnya the market, apa istilahnya the demand-nya, permintaannya makin dikit, supply-nya tetap tinggi. Nah, justru saya melihat ke depannya persaingan di bank konvensional pasti akan lebih keras. Kenapa? Karena tentunya mereka tetap misalkan masih mempertahankan cabang walaupun dikurangin jumlah cabangnya gitu, tapi mereka tetap misalkan masih mempertahankan. Nah, otomatis cost-nya juga besar. Kedua, nah bank-bank konven ini tentunya juga akan mesti bersaing sesama bank konven yang ini ya. Nah, itu tentunya akan menjadi suatu apa ya, suatu fenomena yang menarik ya, istilahnya kompetisi di dunia bank konven. Nah, bank digital sendiri gimana? Atau bank-bank yang sudah mulai punya digital banking istilahnya atau digital channel, tentunya mereka masih bisa bisa istilahnya tinggal kompetisinya bukan istilahnya kekurangan customer. Saya lebih bilangnya bukan kekurangan customer, tapi bagaimana ke depannya mempertahankan customer dan tetap berada di posisi yang relevan buat customer-nya. Seperti tadi saya bilang, being relevant to the customers itu salah satu kunci suksesnya digital bank atau bank yang punya digital banking. Kurang lebih gitu Mas Ben. Jadi fenomenanya akan, kalau saya boleh prediksi 5 tahun atau 10 tahun ke depan, itu yang kemungkinan besar akan terjadi menurut saya. My humble view. Yes, yes, yes. Saya setuju banget dengan Pak Chandra ya, Pak. Betul-betul generasi itu semakin kesini itu semakin tech savvy nih. Semakin malas ke cabang karena kebiasaan Tokopedia, Gojek, semua serba instan. Betul Sehingga bank sekali. digital ini nanti akan menjadi solusi. Apalagi jika penetrasi internet, penetrasi digital akan semakin kuat di pedesaan itu yang akan membuat bank digital akan semakin besar juga ke depannya. Oke, tadi Yes, kan kita benar bahas banget. positioning bank digital dibandingkan bank konvensional. Sekarang saya tanya nih, bagaimana positioning BBYB dibandingkan bank digital lainnya 4-5 tahun ke depan. Sebab para investor juga kebayang nih, BBYB mau dibawa kemana nih? Silakan, Pak Chandra. Oke, thank you Mas Ben. Wah, ini kayaknya puncaknya dari semua. Oke, yang kami lakukan adalah gini. Dengan pencapaian kami yang diizinkan sama yang di atas punya 12,7 juta users, kami tetap maintain dengan apa yang kami sebut adalah pencapaian. Bagi kami, neobankers ya, saya bersyukur punya seluruh tim yang luar biasa yang saya sebut neobankers. Ya, BNC tidak akan seperti sekarang kalau bukan ya pertama karena rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kedua juga apa yang kami sebut bekerja dan berdoa gitu loh. Jadi kau tanya kunci suksesnya apa? Berdoa dan bekerja gitu loh. Doa aja tanpa kerja cukup gitu loh. Kerja aja tanpa doa, wah kurang blessing misalnya gitu. Nah, kalau ditanya kedepannya gimana gitu loh? Bagaimana 4-5 tahun lagi BBYB dibandingkan teman-teman lain? Saya lebih suka bukan menyebut kompetitor ya, karena buat membangun yang disebut digitalization di Indonesia, kami butuh teman. Nah, teman-teman juga butuh kami, istilahnya gitu ya. Ya, Karena Indonesia belum digital country gitu loh. Nah, tapi kami ini belajar untuk tetap berkonsentrasi, ya, mendeliver gitu. Jadi bagian kami adalah tetap bekerja dan mendeliver apa yang menjadi milestone kami. Jadi contohnya
dalam beberapa bulan ke depan kami menargetkan akan ada QRIS, ya, QR Indonesia Standard di aplikasi kami. Itu menjadi target kami. Digital lending seperti yang saya sampaikan, Open API gitu ya. Lalu apalagi kami juga membangun bisnis lebih lagi kepada para network kami gitu, dan juga ekosistem yang lebih kami lebarkan lagi gitu. Jadi kita tidak hanya terpaku dengan ekosistem aku laku, tapi juga kami bekerja sama membuka diri dengan semua ekosistem gitu ya. Nah, eh, yang kami lakukan ke depannya adalah kami tetap fokus membangun dan menjawab kebutuhan para customers. Sembari at the same time kami membangun aset yang produktif dan healthy. Nah, kalau ditanya 4-5 tahun lagi akan seperti apa BBYB? Nah, target kami dan doa kami adalah BBYB atau BNC akan menjadi bank digital terdepan di Indonesia. Karena kami dengan dikaruniai 12,7 juta users itu menjadi tanggung jawab yang besar bagi kami gitu loh, dan kami mengemban misi ini sekaligus juga tetap mengembangkan user grow kami, tetap berkonsentrasi sembari kami juga mengemban tugas untuk melakukan apa yang namanya masuk ke segmen yang disebut, atau mungkin bukan segmen ya, teman-teman atau saudara-saudara yang masuk ke kategori unbank, underbank. Nah, itu yang menjadi salah satu PR kami juga. Itulah kenapa kami selain menambah user bertambah besar, kami juga tetap menyasar untuk bisa menjadi jawaban bagi saudara-saudara kami yang unbank dan underbank. Kenapa? Karena selama ini mereka itu bukannya tidak mau ke bank, gitu, tapi sistem perbankan mungkin sedikit banyak tidak cukup friendly ke mereka, sehingga ya contohnya misalkan di aplikasi kami users bisa menaruh deposito hanya dengan Rp100.000 saja. Nah, kalau kita ke bank lain, mana bisa datang ke cabang terus bilang ke customer service-nya, saya mau taruh deposito mbak, berapa? 100.000. 100.000 US dollar, bukan rupiah. Langsung nggak, bukan diladeni gitu. Jadi sebetulnya kami masuk untuk istilahnya menggarap unbank dan underbank di Indonesia ini. Karena kami mau neobank dan BNC menjadi jawaban dan menjadi partner pemerintah untuk bisa masuk ke istilahnya ke area-area yang underbank, customer-customer underbank dan unbank tersebut ya. Jadi kita bicara literasi keuangan gitu loh. Jadi kami mengarahnya juga ke sana, Mas Ben. Sembari kita juga berbisnis, kami juga punya moral hazard untuk masuk ke mereka dan istilahnya memperkenalkan dan handle apa yang namanya financial inclusions dan juga financial literacy gitu, Mas Ben. Wow, luar biasa banget ya. Jadi BBYB ini nanti akan menjadi bank digital terdepan lah mimpinya. Dan Amin. tentu saja Amin. kita juga membantu pemerintah untuk memberikan finansial literasi ke daerah-daerah yang masih unbankable, sehingga tentu saja ini akan menjadi memberikan dampak positif buat perekonomian Indonesia juga. Yes, Dan yes. dari pemaparan tadi kami semakin confident Pak dari Sukosekuritas untuk istilahnya menuliskan di sesi report dari kami yang udah kami tuliskan beberapa edisi, dan kami masih strict dengan kode buy, dengan buy BBYB dengan target di 4340 buat teman-teman sekalian. Dan buat untuk teman-teman yang belum baca detail research report Sukosekuritas, bisa buka rekening Sukosekuritas di e-form.sukosekuritas.com. Mungkin closing statement Pak terakhir dari Pak Chandra buat Pak Cuan Troopers malam hari ini. Hashtagnya Cuan Troopers dan Stronger Together. Silahkan Pak. Thank you. Buat para Cuan Troopers, thank you untuk bergabung malam hari ini ya. Sebetulnya kalau dari sisi kami, dari BNC ya, saya sebagai CEO dari BNC, bagian kami adalah mendeliver istilahnya gitu. Kami tidak mau menjadi sebuah bank yang over promise gitu ya, menjanjikan sesuatu yang istilahnya terlalu besar istilahnya gitu ya. Kami lebih suka mendeliver, kami lebih suka istilahnya memberikan bukti bukan janji istilahnya gitu. Itulah kenapa mungkin selama kurang lebih 1,5 tahun ini mungkin nama BBYB agak kurang ini ya, bisa dibilang setahun sebelumnya gitu loh, baru di kisaran sekitar bulan mungkin di 2021 lebih tepatnya ya, nama BBYB BNC melambung gitu. Kami memang berkonsentrasi
lebih untuk istilahnya mendeliver. Nah, kami akan terus mendeliver seperti yang tadi saya bilang, hashtag kami ya misalnya banking above and beyond gitu loh. Apa yang kami kerjakan, kami berdoa dan kami bekerja. Kami mendeliver. Jadi buat para cuan troopers yang memegang saham kami, ya, saya bisa bilang kami lebih mau mendeliver bukti gitu ya. Kami mendeliver bukti dan juga kami mendeliver performa, which is ya so far, thanks God, kita sudah membuktikan sedikit banyak di beberapa poin, terutama di area user grow dan juga kreativitas-kreativitas yang bisa dilihat dan bisa dirasakan di aplikasi Neobank kami. Silakan para cuan troopers yang belum install, belum merasakan user experience yang excellent dari Neobank, monggo silahkan dicoba dan let us know how satisfied you are with Neobank. Gitu orang lebih Mas Ben dan para cuan troopers. Wow, terima kasih Pak Chandra. Jadi pesan terakhir buat teman-teman, jangan lupa download aplikasi Bank Neo Commerce ya di App Store maupun Google Play Store. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk menambah kekayaan teman-teman untuk membeli saham BBB, dan tentu saja perhatikan bahwa BBB ini merupakan salah satu leading di bank digital untuk saat ini, dan kami Sukoses masih menargetkan di harga 4.340. Dan untuk riset detail bisa buka rekening di ifom.sukoses.com. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Chandra buat malam hari ini Pak. Luar biasa Sama-sama sekali Mas Ben. sharingnya. Ya, Sama-sama mudah-mudahan Mas teman-teman Ben. makin yakin sama Bank Neo Commerce, dan tentu saja di tahun 2022 Bank Neo Commerce akan semakin besar lagi untuk melayani masyarakat Amin. Indonesia, terutama unbankable. Oke, see you Pak Chandra. Terima kasih semuanya. See Bye-bye you. Cuan Troopers. Ya, Selamat together, malam bye. semuanya. Ya, Terima kasih. makasih Mas Ben.